Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbah Helanang channel. Sini ora urus. Oke teman-teman. Nah, ini Mbah Helanang lagi jemur-jemurin burung-burungnya Mbah Helanang ya. Ini di pagi hari sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Mataharinya cerah, alhamdulillah. Nah, ini dia. Oh ya, di sini ada apa nih? Kemarin Mbak Lanang baca ada sebuah pertanyaan ya dari sebentar. Ada pertanyaan dari sebentar ini Mbak Lanang cari dulu. Mana dia ya pertanyaannya? Sebentar. Pakai minjem HP si Bagir dulu ini, coba Mbak Lanang. Mbak Lanang minjem HP Bagir. Ada sebuah pertanyaan. Mana dia pertanyaannya ya? Tunggu dulu sebentar teman-teman. Tentang Euromestic sih dia ini nanya dari mana ini? Ini dia. Ada pertanyaan dari ini dia. Dari Saminfo 97 ya teman-teman. Nah, ini beliau bertanya, Om, waktu awal-awal pelihara Euromestic sempat nggak Euromesticnya ini maksudnya euronya kayak malas makan atau tidur terus, dan gimana penanganannya? Ini udah Mbak Lanang jawab sih. Sebenarnya ya memang karakter Euromestic saya juga kurang lebih seperti itu, keluar makan terus kadang masuk lagi ya kayak gitu. Nah, ini kita jawab lewat video ya teman-teman. Nah, beliau nanya apa Euromesticnya pernah nggak ngalamin males makan atau tidur terus kayak gitu ya. Nah, oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, ini dia Euromesticnya, ini di pagi hari ya, jam 8 pagi ini dia juga baru keluar ya. Nah, sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Karena Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar ya teman-teman. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian lainnya. Nah, Euromestic Mbak Lanang sebenarnya juga kadang-kadang emang suka tidur mulu, dia juga tidur. Nanti dia habis makan, dia kadang tidur masuk ke sini nih, masuk lagi tidur. Kadang-kadang dia juga kalau siang-siang kayak gini, tadi dia tiduran di pojokan sini. Kadang-kadang dia juga di sini ya. Jadi beda-beda. Nah, dia emang kadang kelihatannya kayak lemot, lemes kayak gitu ya. Tapi kalau disuruh lari dia kencang juga nih kalau lari. Kalau misalnya kita itu taruh situ depan, larinya kencang. Nah, ini mau coba menjawab ya. Nah, tuh dia langsung masuk deh. Kalau dipegang langsung masuk. Masih pagi-pagi. Nah, langsung masuk. Keluar aja, kita suruh keluar ya. Dia langsung masuk. Kalau udah masuk dia tidur di situ dia. Lama yang penting dia udah makan. Nah, emang dari awal melihara emang kayak gitu juga. Kadang-kadang kita juga ya sebagai pemelihara juga kadang-kadang kan dak dikduk juga ya, ini kenapa gitu kan ya kalau misalnya awal-awal. Nah, sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar. Memang kadang karakter Euromestic seperti itu teman-teman. Nah, tapi dilihat dulu ya teman-teman, dia seperti itunya karena sakit atau enggak. Kita lihat aja dari pupnya. Ini dia masih belum pup ini teman-teman, jadi nggak ada contoh pupnya. Kalau pupnya normal, tidak tidak cair gitu kan, tidak cair, dia normal aja ya, berarti kan dia sehat sebenarnya kan. Nah, terus kalau makanannya ini togenya sih ini baru dikasih ya. Kalau yang sawinya ini sawi kemarin ini belum dibersihin, sengaja belum dibersihin. Nah, dilihat dulu kalau dia cuman tidurannya tapi dia tetap sehat, dia tetap makan, itu sih dia berarti normal aja. Yang penting jangan lupa dijemur teman-teman, kayak gitu. Euromesticnya dijemur, bisa pagi hari, bisa siang hari.
sore hari juga bisa. Kadang-kadang bayi lanang juga nggak nentu sih ngejemurnya kayak gitu, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Terus dilihat lagi dia, bayi lanang juga ngalamin ya yang namanya dia makanannya itu tersisa. Bahkan kadang-kadang diacak-acak juga. Misal nih hari ini dia misalnya dimakan nih sawinya, ini kebetulan adanya toge doang ini tadi pagi nih. Hari ini misalnya dia maunya hanya makan sawinya aja, togenya masih sisa kadang-kadang. Nah ini kan sawinya masih agak-agak bisa tuh, bahkan itu ada yang berantakan juga di sebelah sana, ada yang berantakan kayak gitu. Tapi dilihat dulu itu sakitnya benar-benar sakit apa enggak kayak gitu kan. Dari badannya aja dia kurus apa kagak gitu kan. Kalau misalnya badannya gemuk kan nih, alhamdulillah ini gemuk-gemuk aja ini, ya berarti dia makan kayak gitu. Nah terus lihat dulu sehari besoknya dia makan apa enggak. Kemudian sih solusinya sih kalau menurut Mbak Lanang, sekali lagi di sini Mbak Lanang juga nggak ngeliat Euromestik teman-temannya juga kan ya kayak gimana gitu kan keadaannya gitu kan, sakit apa enggak, kurus apa enggak kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu ya coba dijemur aja dulu, coba coba dijemur kayak gitu kan. Nah kalau memang harus memungkinkan coba dikasih vitamin. Kalau Mbak Lanang sih biasanya ini vitamin banyak di sini Mbak Lanang. Ada vitamin burung, ada anti saraf, ada vitamin kucing. Ada vitamin kucing juga, ada obat cacingnya, ada macam-macam dah. Kalau buat kucing ya buat kucing, buat ini. Tapi kalau yang buat reptil ini Mbak Lanang ini emang jarang, sebenarnya sih jarang ya. Nih iguana aja tuh kan, ini kan kayak kelihatan lemes gitu kan. Tapi ini sehat-sehat aja tuh makanannya ini. Kan tadi Mbak Lanang kasih 2 tempat, yang ini udah habis, yang ini belum habis. Ini jam 8. Tadi Mbak Lanang kasih sekitar jam 6-an, jam 6 pagi. Nah ini kan kelihatannya dia kan kayak tidur, kayak malas ini, tapi sebenarnya ini insya Allah sehat-sehat aja. Nggak setiap hari aktif gitu juga. Kadang-kadang dia kan kayak tidur. Nah ini malah rebahan tuh. Kayak rebahan, kayak males-males gitu ya, namanya hewan kan ya. Kadang-kadang dia juga kan nggak, kan kalau yang ini kan kayak aktif. Kayak ini kan kalau ini kayak bangun. Tapi sesekali dia juga kayak diem aja kayak gitu. Nah begitu juga dengan Euromestiknya, kadang-kadang dia juga gitu. Ini kan lagi kelihatan aktif aja dia, kadang-kadang dia diem juga, diem merem, kadang-kadang pojokan sini. Nah ini dia udah mulai melek lagi. Nah karena dia melek karena ada orang gitu kan, interaksi orang. Nah kadang sih Mbak Lanang, tapi jarang juga ya Mbak Lanang kasih ini sih. Kalau buat nafsu makannya dikasih Super N kayak gini, kasih Super N. Ini Mbak Lanang bukan promosi ya, ini juga banyak vitamin lain selain Super N. Juga ada apa lagi nih, ada Super Manjur, ada macam-macam dah. Ini ada anti saraf, ada vitamin juga. Ini ada sarang walet tuh, vitamin sarang walet. Tapi itu buat burung itu sebenarnya sih. Kalau yang buat kucing ya buat kucing ada. Tapi kalau yang reptil emang kadang jarang dikasih vitamin, kadang Mbak Lanang juga jarang kasih vitamin. Kalau misalnya teman-teman itu sih Mbak Lanang rekomendasikan beli vitamin. Emang ada juga sih vitamin khusus reptil gitu ya, buat apa, nambah nafsu makan. Dulu sih awal-awal Mbak Lanang beli booster apa gitu ya, booster buat nambah nafsu makan. Tapi waktu itu buat iguana, karena dulu iguana Mbak Lanang juga awal-awal kok ini nggak mau makan gitu kan ya, awal-awal kayak gitu. Itu waktu itu Mbak Lanang beli itu. Nah tapi kalau sekarang kadang-kadang kalau misalnya nggak mau makan, tapi jarang nih, sekali lagi Mbak Lanang juga jarang ya ngasih ini juga apa, Super N. Nah jadi kan dia juga. Nah tapi Mbak Lanang juga sarankan kasih makannya variasi juga ya teman-teman ya. Kadang kasih, kemarin juga Mbak Lanang kasih daun ubi, dia juga mau ya. Terus kasih toge kayak gitu. Sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari, apalagi menggurui ya teman-teman. Nah kalau misalnya ngasih ininya, ngasih apanya, Super N-nya kayak gini nih. Jadi Mbak Lanang contohin ngasih Super N-nya. Bentar, ini Mbak Lanang pakainya dulu. Miring gak ya? Mohon maaf ya kalau kata-katanya kurang jelas, kalau tidak dipahami mohon maaf. Mana ya, kelihatan ya? Nah ini kalau dikasih Super N-nya ini, dia kan juga kadang kan menjilat-jilat ya. Nah pelan-pelan aja gitu tuh. Nah di mulutnya aja tuh, nanti kan tuh lidahnya ngejilat-jilat gitu tuh, dikit-dikit aja dikasih dijilat-jilat. Ya kan Super N ini kan untuk menambah nafsu makan juga ya.
Tapi kalau Mbak Lanang saranin sih beli yang emang untuk reptil ya teman-teman. Karena ini kan Mbak Lanang juga, tapi sih sebenarnya Mbak Lanang juga pakainya ini sih Super N sih. Nah seperti itu teman-teman. Terus jangan lupa dijemur ya teman-teman. Taruh dulu ya. Nah itu aja tuh, dia masuk lagi tuh teman-teman. Tuh dia langsung masuk tuh. Langsung masuk kayak gitu. Nah ini kalau dia udah masuk gini, dia udah tidur situ. Ya kelihatannya kayak tidur aja kayak gitu. Yang penting kita pantau makanannya sehari besoknya habis nggak. Kadang-kadang begitu tuh. Sehari ini nggak habis, sehari besoknya habis. Kayak gitu kadang-kadang teman-teman. Mbak Lanang juga kayak gitu. Sama. Yang penting dilihat aja kondisi badannya kurus apa enggak. Kalau misalnya kurus ya berarti dia kan sakit, benar-benar sakit. Kalau misalnya dia hanya tidur doang tapi dia masih tetap makan, itu insya Allah sih normal, insya Allah kayak gitu, insya Allah ya. Tapi kan Mbak Lanang juga nggak tahu ya kondisi punya teman-teman gimana gitu kan, Mbak Lanang juga nggak tahu. Dan yang penting sih domestik juga jangan sering-sering kita pegang-pegang ya, sama hewan-hewan lain juga kayak gitu. Mbak Lanang juga melihara iguana ya nggak terus-terusan tiap hari Mbak Lanang pegang. Karena kan kalau misalnya dipegang-pegang terus, dia kapan makannya kayak gitu kan? Kapan dia waktu makannya? Mungkin kalau menurut kita kan merasa sayang sama hewan itu karena kita pegang-pegang, kita lus-lus, kita cium-cium. Itu kita merasa wah kita sayang nih sama dia gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu si hewannya itu merasa nyaman nggak ketika kita pegang-pegang terus kayak gitu. Jadi seperti nah ini aja dia kayaknya belum makan ini. Hari ini belum makan. Nah ini kan masih baru saya kasih togenya, ini baru toge aja ya. Hari ini dia belum makan kayaknya, Mbak Lanang belum lihat dia makan. Tadi kan dari pagi Mbak Lanang ngejemur ini, dia baru keluar juga. Dan ini tadi baru keluar terus dia masuk lagi. Kayak gitu. Terus kita lihat juga pupnya ya teman-teman. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja mungkin. Pertama-tama ya dijemur dulu. Rutin dijemur kayak gitu. Tapi dijemur juga kita lihat juga dia kepanasan enggak. Kadang-kadang kalau dia udah sampai mangap-mangap gitu dia udah mulai kepanasan tuh teman-teman. Dia mulai nggak nyaman. Terus jangan sering-sering dipegang-pegang, biarin aja dia makan sendiri kayak gitu. Yang penting dia tahu tempat makannya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kan dia di dalam tuh. Tuh dia diam di dalam, udah dia tidur lagi. Ntar sih sekali waktu dia keluar juga, sesekali waktu. Dan kadang-kadang dia malah tiduran sini nih, rebahan di sini tiduran kayak lemes gitu. Tapi kalau suruh lari mah cepet dia. Ya taruh luar. Nah ini bisa kita jemur juga, jemurnya bisa jemur begini dipegangin kayak gitu, atau enggak kita taruh bawah ya teman-teman. Kalau misalnya kita kadang suruh lari kenceng juga dia. Nah, ini kan kadang-kadang cepat, kadang-kadang kagak. Ini malah kelihatan lemes dia, masih pagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi lihat juga ya dia kondisi perutnya gimana, terus kondisi kotorannya bagaimana, cair apa enggak. Kalau misalnya dia gemuk, berarti kan dia makan kayak gitu. Sekali lagi Mbak Lanang di sini tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Kalau misalnya kata-katanya kurang jelas mohon maaf juga ya. Nah itu dia langsung masuk lagi tuh. Tadi masuk, tadi dia keluar lagi kayak gitu. Karena kan kadang kalau kita lagi ngonten, kalau lagi ngamerain kan dia pas dia emang lagi keluar kayak gitu kan. Jadi kelihatannya wah dia berarti aktif terus. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau lagi pas nggak ngonten mah dia juga kadang-kadang ya di dalam juga kayak gitu. Kalau Mbak Lanang lagi nggak ngonten gitu ya, dia di dalam sini juga. Kadangnya dia tiduran di sini kayak gitu, tiduran gitu kayak rebahan kayak tadi kan nih. Nah ini nih iguana nih, kayak iguana gini nih. Lah iguana kan juga merem tuh, kadang-kadang merem. Tapi dia insya Allah normal-normal aja sih emang kayak gitu. Tapi ntar kadang-kadang aktif lagi. Nah kalau ini kan lagi aktif tuh, jantan nih galak ini. Woi. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya selama dia masih mau makan sih nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Tapi ya solusinya gitu aja sih teman-teman. Sekali lagi Mbak Lanang tidak bisa mengajari apalagi menggurui. Solusinya coba dijemur ya teman-teman. Jemur dan dikasih vitamin kayak gitu aja dulu. Dan jangan sering-sering dipegang dulu. Soalnya kenapa kalau sering-sering dipegang,
ya dia kapan makannya kayak gitu kan. Mungkin kan menurut kita, wah kita ini sayang nih karena kita pegang-pegang. Hewan itu merasa tidak nyaman, mungkin juga dia tidak nyaman gitu kalau dia sering dipegang. Lah gue mau makan nih, gue mau makan gitu kan. Terus karakter hewan kan juga beda-beda. Ketika dia diliatin terus, mungkin dia takut kan, masih takut sama orang. Ketika dia diliatin sama orang gitu kan, dia akan merasa takut dan juga dia akhirnya nggak mau makan gitu kan. Akhirnya dia sembunyi terus kayak gitu kan. Jadi nah ini kan kayak gini kan kalau Mbak Lanang, memang Mbak Lanang taruh di ruangan sendiri gitu ya. Dan waktu itu kan di teras. Kalau waktu itu yang awal-awal di teras, kalau lihat-lihat video Mbak Lanang yang lama itu Mbak Lanang taruh di teras ya teman-teman. Nah kalau di teras juga kan nggak terus-terusan banyak orang gitu, enggak. Jadi kan ya nggak terlalu banyak orang gitu loh, nggak terlalu banyak lalu orang-orang kayak gitu kan. Nah ini juga pas di sini, apalagi sih ini cuma hewan-hewan doang. Kalau misalnya Mbak Lanang udah selesai ngejemur burung, udah semuanya dikasih makan, ya Mbak Lanang masuk lagi ke dalam gini. Udah aktivitas Mbak Lanang nggak diliatin terus-terusan gitu. Apalagi dipegang-pegang terus ya enggak, pegang-pegang ya sesekali aja gitu teman-teman. Jadi biarkan dia gimana ya, biarkan dia makan sendirinya gitulah. Kalau dia ini ya apa namanya, kalau dia mau makan gitu, gimana sih ya bahasa Mbak, bingung gitu. Ya dilihat aja dah apa namanya, coba dijemur dulu ya maksud Mbak Lanang gitu. Coba dijemur dulu. Sekali lagi di sini Mbak Lanang juga tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Karena Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar tuh. Itu kan juga kelihatan kayak lemes tuh, dia di dalam aja. Ya teman-teman, ini mungkin udah jam 8 lewat kali. Jam berapa ya? Ini ada jam nih. Oh ya jam 8 lewat 2 ini malah nih. Di sini nih. Tuh di jam HP jam 8 lewat 2, berarti tadi mulainya jam 8 kurang tadi mulai di start apa video ini. Tadi kan Mbak Lanang bilang ini jam 8 gitu kan, kurang lebih, tapi ya jam 8 kurang, berarti ini sekarang jam 8 lewat 2. Tuh. Nah, ini kan dia juga tuh di dalam aja tuh. Ntar dia keluar, ntar dia kadang-kadang keluar makannya juga nggak terlalu banyak sih dia. Mbak Lanang juga kalau nyediain makanannya nggak terlalu banyak. Ntar masuk lagi, ntar istirahat lagi. Yang penting divariasiin aja makanannya, divariasiin. Misalnya nih, sekarang ada toge, besok sawi hijau, atau dicampur sekalian juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Kayak gitu, atau enggak kasih daun ubi kayak gitu. Kadang-kadang Mbak Lanang kasih daun ubi juga. Tapi agak jarang, tergantung, soalnya kan kadang yang jualan kadang ada kadang kagak gitu lah. Toge aja kadang-kadang kagak ada, udah kosong gitu. Terus apa sawi hijau juga kadang misalnya lagi kosong gitu. Terus Mbak Lanang nggak nyari ke tempat lain gitu. Ya kalau nyari ke pasar mah ada kali kan, kadang kita belinya di tukang sayur gitu, di abang tukang sayur. Kalau nyari ke tempat lain mungkin ada gitu. Tapi yang Mbak Lanang mah ya kayak gini lah. Tapi kalau millet sama kena risetnya itu tetap Mbak Lanang kasih. Nah itu tuh tidur aja tuh, ya kan? Dia tidur aja tuh di dalam. Tadi kan sempat keluar, sekarang dia tidur, masuk lagi. Keluar karena Mbak Lanang keluarin, coba nih. Tadi sih dia keluar sendiri sih. Itu kencang dia kalau lari. Nah, biarin tuh. Nah ini kan kita keluarin. Dia tidur lagi, dia kadang-kadang di sini, kadang-kadang nih. Ya mungkin kalau saran Mbak Lanang mah gitu aja ya teman-teman. Kalau itu coba dijemur aja dulu, jemur, terus perhatikan lagi makanannya. Dan kalau bisa makanannya yang seger ya teman-teman, agak seger. Kadang dia kalau udah kering-kering kayak gitu dia nggak mau juga dia. Divariasiin makanannya. Tapi kalau misalnya dari dalam kulkas, ini juga sih dari kulkas ini togenya, itu diademin dulu, diangin-anginin dulu sampai nggak dingin gitu loh. Tapi kalau bisa yang seger gitu, dia doyan biasanya. Dan semoga Euromestic teman-teman bisa sehat walafiat selalu ya teman-teman. Tapi ya memang karakter Euromestic gitu sih, dia emang kelihatannya masuk terus kayak pemalas gitulah. Tidur, keluar makan, jalan, tidur lagi. Kayak gitu kurang lebih. Ya kalau kita lihat di konten mah itu emang pas dia lagi misalnya kayak gini ya, emang pas lagi dibangunin kayak gitu kan. Atau dia emang lagi pas keluar kayak gitu.
Tapi emang kadang-kadang ya emang di luar juga sih. Jadi gimana ya, lihat dulu aja dah kondisinya dari pupnya kayak gitu kan, dia sakit apa enggak, lihat dulu dari pupnya. Terus kalau bisa ya dikasih vitamin, pemberian vitamin juga ya ini juga sih penting juga sih menurut Mbak Lana. Kalau emang kondisinya kurang sehat ya teman-teman. Mbak Lanang juga itu emang agak agak jarang kalau dikasih super N itu, agak jarang. Cuma kalau ya kalau pas lemes gitu juga sih emang kasih juga emang kadang-kadang, jarang tapi jarang, akhir-akhir ini agak jarang gitu maksudnya. Dan makanannya emang kayak gitu, kadang dia habis kadang kagak, tapi ya diperhatiin aja dia besoknya makan apa kagak gitu. Kita kalau kagak makan terus, Euromestiknya kurus terus, ya takutnya terjadi sesuatu gitu kan. Kalau bisa ya dijemur, tapi jemurnya juga ya jangan terlalu lama. Belanan juga kalau ngejemur nggak terlalu lama. Ini malah dia dapat dari sinar matahari sini, jarang dijemur di luar lagi gitu, tapi ya kadang-kadang dijemur juga sih. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf kalau penjelasan Mbak Lanang kurang jelas, kagak jelas. Ya mohon maaf juga ya teman-teman, karena Mbak Lanang juga masih belajar, masih pemula. Tapi kurang lebih ya beginilah Mbak Lanang meliharanya, dan ya begini karakter Euromestik emang kadang tuh. Tadi aja kan dia masuk tidur, terus kan ini kan Mbak Lanang keluarin kayak gitu. Terus juga dia masuk lagi tidur lagi kayak gitu. Makan, tapi dia makan juga kadang-kadang sekali makan milletnya, kadang sekali makan toginya ya kayak gitu dia juga sama. Tapi lihat aja perutnya gemuk apa enggak, badannya gemuk apa enggak. Kalau misalnya lagi dikeluarin kayak gitu sehat apa enggak, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kan sehat-sehat lah gitu, ini kan melek lah gitu dia. Sama kan tadi dia kan kelihatan tidur juga, nih ini malam merem lah gitu, jadiin merem. Juga kadang-kadang terus siang-siang dia rebahan di sini nih. Oke, cukup sekian dari Belanan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga kalau misalnya penjelasannya kurang jelas apa tidak jelas gitu ya penjelasan Belanan. Oke, lagi mohon maaf karena Belanan juga masih belajar dan masih pemula, tapi kurang lebih kayak gitulah. Dijemur, dikasih vitamin, kalau bisa sih vitamin reptil ya teman-teman. Kemudian divariasiin aja makanannya kayak gitulah. Dan jangan sering-sering dipegang gitu. Dan taruh tempat yang membuat dia nyaman gitulah. Membuat dia nyaman, tidak lalu lalang orang dulu ya. Karena kan dikhawatirkan dia juga masih merasa takut sama orang, takutnya begitu. Jadi dia mau makan dia takut gitu. Kadang-kadang begitu juga kalau hewan. Sekali lagi Mbak Lanang mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih belajar dan masih pemula. Oke, cukup sekian dari Mbak Lanang. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like and share ke teman-teman kalian. Nah itu mau kemana lagi tuh, dia mau masuk lagi apa mau ngapain tuh? Bentar, kita lihat dulu dia mau ngapain dulu nih. Udah dia diem aja tuh di situ. Terkadang rebahan ya, kadang-kadang rebahan. Oke, cukup sekian dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih belajar dan masih pemula. Cukup sekian dari Mbak Lanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ora urus. Dadah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.